Shalom teman-teman New Generation Community. Hari ini kita kembali melanjutkan perenungan Alkitab kita. Dan hari ini kita memasuki Mazmur pasalnya yang ke-78. Saya menganjurkan teman-teman untuk membaca keseluruhan daripada pasal ini. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-7 bagi teman-teman sekalian. Ini pasal yang sangat menarik. Jika kita melihat judul daripada pasal ini, judulnya adalah pelajaran dari sejarah. Ini pasti ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari dari pasal ini. Nah, demikian firman Tuhan. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang berada di masa-masa yang begitu sulit bagi setiap orang, bagi setiap kita. Kita sedang berada di masa-masa pandemik COVID-19 dan kondisi situasi seperti ini seringkali mengombang-ambingkan iman kita. Kita begitu mudah diombang-ambingkan oleh situasi yang ada, oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Kita begitu mudah untuk khawatir. Kita seperti bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir, teman-teman. Nah, apalagi kita yang masih dikuasai oleh emosi dan suasana, belum sepenuhnya dikuasai oleh firman Tuhan, kita akan begitu mudah tergoyahkan, kita akan begitu mudah bahkan kita bisa bersungut-sungut. Nah, teman-teman, keadaan yang demikian pula pernah dialami oleh bangsa Israel di masa lampau. Terbukti jika mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang menyenangkan bagi mereka, mereka happy, mereka sedang bahagia, mereka bisa mengucap syukur, mereka bisa memuji-muji Tuhan, mereka dalam keadaan baik, mereka bisa menyatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, teman-teman. Nah, tapi sebaliknya saat mereka dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak menyenangkan bagi mereka, justru mereka begitu cepat berubah. Mereka malah bersungut-sungut dan memberontak terhadap Tuhan, seperti yang tertulis pada ayat yang ke-20 dan ayat yang 19 dan 20, teman-teman. Demikian. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Teman-teman, bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan, Tuhan membelah laut terbelah di depan mata mereka. Dan mereka berjalan di tengah-tengah itu di tanah yang kering, teman-teman. Mereka melihat begitu dahsyatnya perbuatan Tuhan. Nah, saat itu mereka bersorak-sorai, mereka menyatakan Tuhan itu besar, itu dahsyat, mereka senang, mereka happy, teman-teman. Namun pada kesempatan yang lain mereka bersungut-sungut, mereka seperti tidak percaya terhadap Tuhan, mereka meragukan Tuhan, sehingga mereka membuat hati Tuhan sakit, teman-teman. Nah, jika kita membaca ayat yang ke-21 dan 22, kita melihat bagaimana reaksi Tuhan. Nah, sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Teman-teman, biarlah firman Tuhan berakar kuat di dalam hati setiap kita, sehingga kita tidak bersikap seperti bangsa Israel. Meskipun berada dalam situasi yang tidak baik, ada penderitaan, ada sakit, penyakit, bahkan kita gagal, kita dalam keadaan yang susah, berkekurangan di masa-masa pandemik ini, tetapi biarlah kita seperti Rasul Paulus yang berkata, hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga teman-teman, kita tidak lagi terpaku dengan situasi yang ada, oleh keadaan di sekitar kita, oleh apapun itu yang ada di sekitar kita. Tetapi kita benar-benar bisa menjalani hidup kita bisa berjalan dengan mata iman kita, sebab kita percaya bahwa janji firman Tuhan tidak ada yang ditepatinya, pasti digenapi. Pasti setiap kita
percayalah bahwa setiap kita tidak akan sampai terjatuh dan tergeletak karena Tuhan menopang setiap tangan kita. Demikian perenungan Alkitab kita hari ini teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan Alkitab hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh situasi yang ada, oleh keadaan yang ada Tuhan, tetapi biarlah kami sepenuhnya Tuhan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu berakar kuat di dalam setiap hati kami. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi yang ada. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya dalam perlindungan-Mu, semuanya dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.